Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan daripada fadilah sedekah mengenai daripada celaan terhadap kefakiran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannata hafbun wala bakhil wala mannan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak akan masuk jannah orang-orang yang menipu, orang-orang yang bakil dan orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian sedekahnya. Hadis riwayat Tirmizi Miskat. Para ulama mengatakan bahwa dengan sifat-sifat seperti itu orang tidak akan dapat masuk jannah. Semoga Allah SWT tidak mewujudkan sifat itu pada diri kita. Jika pada diri seorang yang beriman terdapat sifat buruk itu, mula-mula Allah SWT akan memberinya taufik untuk bertobat dalam kehidupan di dunia. Jika di dunia tidak bertobat, maka di akhirat mula-mula ia akan dimasukkan ke dalam neraka, supaya sifat buruk ini dapat membakar oleh api neraka. Barulah ia akan dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi masuk neraka walaupun dalam waktu sebentar saja bukanlah perkara yang ringan. Manusia tidak akan tahan dengan kepanasan api dunia, padahal dibandingkan dengan api neraka, api dunia tidaklah seberapa panas. Dikatakan bahwa api neraka 70 kali lebih panas dari api dunia. Para sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, api dunia ini pun tidaklah ringan. Ini juga sangat menyakitkan." Ini sudah menyakitkan. Rasulullah SAW menjawab, api neraka itu adalah 69 kali lebih panas. Mishkat. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa azab yang paling ringan dalam neraka adalah akan dipakaikan sepasang sepatu dari api neraka yang karena induksi panasnya otak di dalam kepalanya akan mendidih seperti periuk besar yang dididihkan di atas tangkuh. Mishkat. Nyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan jannah adnin, menciptakan jannah adnin dengan tangan dengan sendiri, lalu dalamnya diberinya semua kecantikan dan perhiasan. Kemudian dia menyuruh para malaikat untuk mengalirkan sungai-sungai dan menghiasinya dengan bunga-bunga dan buah-buahan. Ketika sudah siap, maka Allah SWT melihat keindahannya, lalu berfirman kepadanya, "Demi kemuliaanku, demi sifat jalanku, demi ketinggianku di atas arsy, tidak boleh masuk kepadamu orang yang bakil." Kansul umat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga. An Abi Dzar anhu qala intaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi zil Ka'bati falamma ra'ani qala humul akhsarun wa rabbil Ka'bati faqultu fidaka abi ummi man hum qala humul akhsaruna ma la illa man qala hadza wa hakaza min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimali wa qalil ma hum. Abu Saran berkata, satu ketika saya menemui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang beristirahat di bawah bayang-bayang Ka'bah. Melihat saya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, maka mereka adalah sangat rugi." Saya berkata, "Saya korbankan kedua ibu bapa untuk Tuhan. Siapakah mereka itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka yang memiliki banyak harta, kecuali mereka yang berbuat sedekah begini kepada mereka yang ada di kanan kirinya, depan dan belakangnya." Tetapi jumlah manusia demikian sangat sedikit. Masya Allah. Hadis surat Al-Fakun alaih Miskat. Abu Zaran adalah seorang sahabat yang sangat zuhud. Ketika tangannya telah dikemukakan dalam bab pertama, Rasulullah merasa terhibur apabila melihatnya. Ia tidak menyesali kemiskinannya. Harta kekayaan bukanlah sesuatu yang disukainya, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan kerugian. Karena jelas sekali bahwa harta kekayaan dapat menjauhkan manusia dari Allah, dari pengalaman sehari-hari. Jarang sekali manusia yang kembali ingat kepada Allah. Apabila tidak ditimpa kesempitan, tetapi mereka yang selalu diberi taufik oleh Allah SWT selalu mengulurkan tangannya untuk memberi manusia di sekelilingnya yang memerlukan, maka harta bagi mereka bukanlah sesuatu yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia seperti ini sangat sedikit jumlahnya. Karena yang terjadi biasanya apabila hartanya banyak, maka timbullah maksiat, fahsya, kelakuan yang tidak tahu malu, unjuk diri, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang keterlaluan. Pemborosan dalam mengeluarkan uang demi nama dan pujian adalah suatu sifat dari harta kekayaan. Untuk resepsi pernikahan telah dibelanjakan berjuta-juta rupiah
dengan percuma, sedangkan untuk jalan Allah dan membantu orang-orang miskin tidak dipedulikan sama sekali. Nyatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang mempunyai banyak harta di dunia akan menjadi miskin di akhirat, kecuali mereka yang memperoleh dengan cara yang halal dan dia membelanjakan begini, maksudnya seperti pada hadis di atas Kanzul Umal. Isyarat bagi begini seperti hadis sebelumnya adalah menyedekahkan dengan bermurah hati. Sebenarnya bagi orang seperti ini harta, kekayaan merupakan perhiasan dan kemuliaan. Tetapi bagi mereka yang menghitung-hitung harta dan menyimpannya, harta akan mendatangkan musibah kepadanya. Harta milik orang bakil tidak akan mendatangkan faedah, apalagi dirinya, bahkan akan membinasakan dirinya dan pasti akan ditinggalkannya. Itulah dari mulia daripada dua hadis tentang celaan terhadap kebakhilan. Selanjutnya kita akan mendengarkan yaitu satu hadis tentang zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan belaka. Sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 64. Ayat ke-37, ya'lamuna az-zahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia dan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Mereka berusaha lagi dan lagi untuk menambah kenikmatan dunia, tetapi mereka tidak peduli dengan kenikmatan yang lebih kekal. Ayat ke-38, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah kepada hari di mana seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti, maka janganlah kehidupan dunia dengan memperdaya kamu, dan jangan pula kamu dapat mendayakan syaitan dari menyembah Allah. Sa'id bin Jubair rahmatullah menyatakan bahwa maksud perkataan janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu ialah terus menerus melakukan dosa sambil mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memohon keampunan Allah hanya boleh dilakukan apabila orang itu sudah bertobat dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Adakah perbuatan bodoh apabila tetap melakukan dosa sambil memohon ampun kepada Allah? Mengenai ini akan dibicarakan kemudian. Kita lanjut daripada ada adab masjid. Kita akan bermusyawarah mengenai daripada adab masjid. Dan sebelum kita bermusyawarah, harusnya kita akan ala kata tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil
ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كأسف مأكول صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bermusyawarah mengenai daripada adab-adab masjid. Ada masjid. Jadi kita ini yang pertama disunahkan berjalan menuju masjid dengan tenang, dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sha'ilin alaika wa bihaqqi raghibin ilaika bihaqqi mamsyai haza ilaika fa inni lam akhraja ashran wala batara wala riya'a wala sum'a bal kharjatut taqa sakhitaka wa batiga mardatika fa as'aluka an tughfirani minan nari wa an taghfir li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Dua, disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid, sebagaimana tempat-tempat yang dimuliakan seperti rumah, madrasah, pondok pesantren dan lain-lainnya. Disunahkan ketika masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau yang lebih sempurna dan lebih afdal membaca doa a'udzubillahil azim wa biwajhihil karimi wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghfirli zunubi waftali abwaaba rahmatika. Bismillah. Disunahkan juga ketika keluar dari masjid membaca doa seperti di atas dengan lafaz wa batahli abwaaba fadlik, atau waftahli abwaaba rahmatik. Disunahkan niat itikaf dan banyak berzikir serta membaca Al-Quran, kecuali apabila azan sedang dikumandangkan, maka disunahkan dan diandang mendengarkan serta menjawabnya. Dimakruhkan jual beli atau mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid. Jika melihat orang lain jual beli di masjid, disunahkan berdoa la arba'allahu tijaratan. Jika melihat orang yang mengumumkan kehilangan orang barang, disunahkan berdoa la radda ilallah, la radda Allahu alaika dhallata. Tidak dimakruhkan mengeraskan suara dengan berzikir atau baca Al-Quran di dalam masjid, kecuali kalau mengganggu orang lain yang sedang sholat, sedang belajar atau sedang tidur dan lainnya sebagainya, maka dimakruhkan. Bahkan bisa haram jikalau orang yang sedang sholat atau tidur tadi sangat terganggu. Diperbolehkan makan dan minum serta cuci tangan di dalam masjid selagi tidak mengotori masjid. Apabila mengotori maka hukumnya haram. Maka yang paling utama makan dan minum, memakai sutra, alas dan cuci tangan dengan wadah seperti ember. Disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang hadir di masjid. Kalau tidak ada orang maka disunahkan berdoa assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Dilarang membawa senjata tajam kecuali memasukkannya ke dalam selongkar atau sarung senjata. Dilarang mengeraskan suara kecuali zikrullah, baca Al-Quran dan mengajar. Dilarang melewati pundak-pundak orang yang sedang sholat dan juga mengusir orang yang di tempat duduknya kemudian menempatinya. Dilarang meludah di dalam masjid. Diharamkan masuk dan duduk masjid dalam keadaan badan terkena najis atau membawa pakaian terkena najis, tetapi kalau hanya lewat maka diharamkan. Disunahkan menjaga kebersihan masjid dan menyingkirkan kotoran-kotoran atau sampah dari masjid. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa menyapu kotoran dari masjid akan dijadikan sebagai mas kawin bidadari di surga. Diharamkan bagi orang yang berhadas besar untuk berdiam tinggal dalam masjid. Dimakruhkan menulis atau mengukir tulisan kaligrafi Al-Quran di tembok atau di tiang masjid, dan juga menggantungkan kertas, kain ataupun bingkai yang ada tulisannya, sehingga mengganggu khusyukan dalam sholat. Bahkan diharamkan apabila sampai merusak tembok atau tiang masjid tersebut. Tambahan, serambi masjid adalah sama dengan masjid dari sisi hukum dan adabnya.
kecuali apabila pembangunannya setelah masjid dibangun, dan belum diwakafkan sebagai masjid, maka bukan termasuk masjid. Setiap bangunan yang diniatkan untuk masjid adalah wakaf, maka tidak diperbolehkan untuk mengubah dan membongkar bangunan masjid kecuali darurat atau terdapat hajat, seperti rapuhnya bangunan sehingga dikhawatirkan akan roboh, atau kapasitas masjid yang sudah tidak memadai lagi untuk menampung para jamaah. Diambil dari kitab Bainatul Hidayah, Inatul Talibin, Bayatul Mutarsyidin, Tanbihul Qawfilin. Itulah daripada ada adat mengenai dalam masjid. InsyaAllah kita sebenarnya tempat pertama kita musyakarakan adalah yaitu 6 sifat para sahabat. Ini yang sebenarnya paling utama kita musyakarakan, 6 sifat sahabat, yaitu dakwah wa tabligh. Kemudian yang kedua adalah sholat khusyuk wal khudu', 3 zikir dan ilmu, yang keempat ikram muslimin, yang kelima tasyina dan miyam karena dakwah wa tabligh. Tetapi kalau kami di sini di rumah buat taklim setiap malam pada Isya, kita ganti musyakarahnya bisa 6 sifat. Hari ini adab-adab, besoknya 6 sifat gitu. 6 sifat. Jadi 5 amalan yang perlu kita hidupkan dalam rumah. 5 amalan. Yang pertama kita baca fadilah amal. Kita ganti hari ini fadilah amal, besok fadilah muntahab hadis atau fadilah sedekah. Hari ini fadilah amal, besok fadilah sedekah. Hari yang ketiganya muntahab hadis. Setelah itu kembali lagi fadilah amal, fadilah sedekah dan muntahab hadis. Setelah itu kita baca. Setelah kita baca, kita halaqat tajwid, yaitu memperbaiki bacaan kita, mulai surah Al-Fatihah dan surah-surat lainnya. Kemudian setelah itu musyakarah 6 sifat seperti ini, 6 sifat ya, kita hidupkan di rumah kita. Setelah itu kita buat taskil ya, kita taskil keluarga kita. Kalau kita punya istri di rumah, kita punya ibu, bapak di rumah, anak kita di rumah, kita taskil mereka untuk bagaimana menyebabkan mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar ya. Kita hidupkan amalan-amalan baik itu di rumah, di masjid. Kemudian setelah itu kita musyawarah. Kita musyawarah di rumah buat apa yang perlu kita buat untuk keesokan harinya. Kita musyawarah untuk keesokan harinya. Sehingga inilah amalan yang telah dibuat oleh yang telah diperintah kita atau arah-arahan masyayikh kita, ulama kita. Dengan kita buat seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi daripada kehidupan keluarga kita dunia akhirat insyaallah. Demikianlah, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.